Halo semuanya. Jadi kelompok kita kali ini akan menampilkan podcast yang membahas mengenai kolusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Artika Sari dengan NIM 260. Saya Ferdian Satria Eka Permana dengan NIM 254. Saya Zahra Prima Putri Regina dengan NIM 258. Saya Fiorella Rafaela Parmeswari dengan NIM 289. Saya Regita Darul Aulia dengan NIM 291. Selamat menonton. Gimana nih teman-teman kabar kalian? Baik. Kamu gimana, Dev? Baik sih. Ada kesibukan lain nggak selain kuliah? Paling tugas kelompok sih. Iya, tugas kelompoknya banyak banget. Tapi kalian ini gak sih sering pada pegang HP kan tiap hari? Iyalah. Kalau nggak pegang HP kan kita nggak bisa kuliah. Tapi itu nggak berseliweran nggak berita-berita apa gitu yang lagi marak? Nggak ada. Kamu nggak lihat berita ya? Iya. Kalau aku sih biasanya lewat-lewat gitu. Iya, jadi sekarang ini tuh maraknya soal KKN. Pakaian apa? Kuliah kerja nyata. Bukan itu KKN yang dimaksud, korupsi nepotisme. Nah, bener. Oh iya tahu kenapa? Tapi aku kurang tahu soal kolusi sih. Nah, jadi kolusi itu adalah kerjasama nih antara dua orang atau lebih untuk meraih keuntungan bersama. Nah, biasanya kolusi ini tuh ngerugiin negara banget, dan kasus kolusi ini terjadi di beberapa proyek tender sih, kayak yang lagi marak banget nih, yang dugaan kolusi di Jakpro itu. Oh, dugaan kolusi Jakpro. Apa tuh? Kalian nggak tahu berita itu? Pernah dengar sih, tapi aku kurang tahu kronologinya tuh gimana. Sama sih aku juga. Emang gimana ceritanya? Sebelumnya kalian tahu nggak sih Taman Ismail Marzuki itu apa? Tahu. Yang di Jakarta Pusat itu kan? Ya benar. Jadi Taman Ismail Marzuki itu suatu kompleks pusat kesenian dan budayaan yang ada di Jalan Cikini di Jakarta Pusat sana. Nah, dia tuh banyak fasilitas kayak perpustakaan, balai pameran, galeri, gitu deh. Terus dugaan kolusinya gimana? Nah, jadi tuh PT Jakarta Property Indo yang bisa kita kenal Jakpro, itu kan dikasih tugas nih buat kerjain proyek rehabilitasi Taman Ismail Marzuki ini. Nah, dia tuh diduga main kolusi, kerjasama secara diam-diam gitu buat nentuin siapa yang menang proyek tender ini. Nah, intinya itu kayak kesepakatan di belakang layar gitu antara Jakpro sama salah satu calon biar mereka menang. Terus respon KPPU gimana? Bentar, KPPU itu apa? Jadi KPPU itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi menurut KPPU ini Jakpro itu ngelanggar prinsip tender yang harusnya adil dan terbuka buat semua peserta. Nah, ada indikasi bahwa perusahaan yang dipilih jadi pemenang itu udah diatur sebelumnya buat menangin tender ini. Jadi dari awal mereka ngasih persyaratan tertentu atau petunjuk yang buat mengarahkan ke suatu perusahaan tertentu biar mereka tuh kelihatan cocok dan bisa menangin tender ini. Oh, berarti KPPU langsung turun tangan dong. Iya, mereka mau mastiin buat investigasi kasus ini. Nah, mereka pengen pastiin apakah benar sih ada praktik curang atau praktik kolusi dalam proses pemilihan pemenang tender ini. Karena kalau benar terbukti nih, Jakpro dan perusahaan pemenang tender itu bakal kena sanksi berat. Kasus ini tuh gede banget karena tender revitalisasi TIM tuh nilainya triliun rupiah, guys. Sanksi beratnya apa sih? Dengar-dengar sih sanksi beratnya yang dimaksud sini itu bisa jadi denda yang besar banget. Mungkin miliaran rupiah buat Jakpro sama perusahaan yang menang tender itu. Kalau beneran terbukti curang, selain denda, mereka juga kena blacklist alias di-banned buat ikutan proyek-proyek pemerintah di masa depan. Jadi nggak bisa lagi deh ikutan tender-tender buat proyek gede lain, kayak yang udah dicoret dari daftar undangan gitu. Itu doang. Selain itu, buat pejabat atau pimpinan yang terlibat, mereka bisa kena sanksi administrasi atau bahkan dicopot nih dari jabatannya. Nah, kalau kasusnya serius banget nih, bisa juga sampai kena tuntutan hukum dan urusannya tuh jadi lebih panjang lagi di pengadilan.
Jadi sanksinya ini nggak cuma nguras uang mereka aja, tapi juga bisa ngancurin reputasi sama masa depan dari bisnis mereka itu. Berarti kasus ini belum masuk ke ranah hukum dong? Iya, benar banget. Kasus ini belum masuk ke ranah hukum karena KPPU masih dalam tahap investigasi. Jadi mereka lagi ngumpulin bukti-bukti dan menyelidikin lebih dalam buat nentuin apakah beneran ada kolusi dalam tender proyek ini. Nah, di tahap ini KPPU bakal periksa dokumen-dokumen tender, komunikasi antara Jakpro dan peserta tender lainnya, serta cari tahu apakah ada pelanggaran UU Persaingan Usaha. Kalau misalnya dari hasil investigasi dari KPPU itu beneran nunjukin adanya pelanggaran yang serius, baru nih mereka bisa kasih rekomendasi buat lanjut ke proses hukum. Misalnya lapor ke kejaksaan atau kepolisian gitu. Nah, setelah itu aparat hukum yang bakal tentuin apakah ada unsur pidana yang bisa dibawa ke pengadilan. Sebenarnya prosesnya emang lama sih, karena butuh bukti yang kuat banget buat bawa kasus kolusi ini ke tahap investigasi administratif ke ranah hukum pidana. Oh gitu. Iya gitu. Nah, kalau dari kalian ada gak nih berita yang perlu dibahas soal kolusi gitu? Iya, benar banget. Kayak tentang kolusi ini seru banget ya kan? Aku tahunya Jangan rebutan satu-satu guys. Iya, kamu gimana, Fer? jadi gini guys, di masa pandemi kebutuhan alat kesehatan kayak masker, APD, ventilator, sama obat-obatan tuh naik drastis. Makanya pemerintah langsung ngebut buat ngadain barang-barang ini biar nggak kurang stok. Tapi gara-gara prosesnya terburu-buru dan tanpa tender terbuka, peluang buat kolusi malah makin besar. Makanya ada aja pihak yang manfaatin situasi darurat ini buat main belakang biar dapat kontrak pengadaan. Terus yang manfaatin itu pemerintah aja atau ada pihak lain sih? Yang manfaatin situasi darurat ini nggak cuma pemerintah aja, tapi biasanya ada pihak-pihak lain juga, terutama dari pihak swasta atau penyedia barang. Mereka melihat kesempatan buat main di balik layar. Apalagi kalau pengadaan barangnya dilakukan tanpa tender terbuka. Nah, pihak swasta atau penyedia barang ini seringkali nawarin harga yang tinggi banget atau barang yang kualitasnya nggak jelas dengan janji bisa cepat atau udah siap stok. Terus mereka juga kadang ngasih tekanan atau iming-iming ke pejabat biar dapat kontrak gitu deh. Jadi disinilah sering muncul kolusi karena pihak-pihak yang punya kepentingan bisnis mau dapat keuntungan besar dari keadaan darurat ini. Jadi intinya itu ada dua sisi. Pejabat yang mungkin nyalahgunain wewenang buat kepentingan pribadi atau keuntungan, dan pihak penyedia yang manfaatin kebutuhan mendesak buat dapat keuntungan tinggi. Kombinasi ini yang bikin pengadaan di masa darurat jadi rawan kolusi dan penyimpangan. Oh, terus praktik kolusinya gimana? Jadi, waktu ada situasi darurat seperti pandemi, kebijakan yang seharusnya mempercepat pengadaan alat kesehatan malah seringkali disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang ketat, para pejabat dan pemasok bisa berkolusi untuk dapetin kontrak dengan cara yang nggak sah. Mereka manfaatin tingginya permintaan alat kesehatan untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan yang besar. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang menentukan pemenang tender menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kolusi ini. Praktik-praktik kolusi seperti ini berdampak buruk, meningkatkan biaya seperti pengadaan, menurunkan kualitas produk, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah kan kayak apa ya, buat rugi banyak pihak ya. Nah, terus cara ngatasin masalahnya gimana? Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah seperti meningkatkan pengawasan, transparansi, menggunakan teknologi digital dalam proses pengadaan, dan menegakkan hukum bagi pelaku kolusi. Dengan cara ini, diharapkan pengadaan alat kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman. Oh, gitu ya. Menarik sih. Jadi kan kita tadi udah bahas soal beritanya nih. Nah, terus menurut kalian dampaknya buat masyarakat apa aja sih? Menurut aku, pelayanan kesehatan terganggu karena keterlambatan distribusi alat yang disebabkan oleh pengaturan
yang tidak transparan, serta kepercayaan publik menurun karena adanya kecurigaan penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi di dalam pemerintahan. Kalau menurut aku sih, dampak kolusi itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, baik itu pemerintahan maupun perusahaan. Jadi, hal ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan produk, karena para pelaku kolusi mungkin lebih fokus pada keuntungan pribadi ketimbang kepuasan pelanggan. Kalau menurutku ya, kolusi itu memiliki dampak merugikan yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Praktik ini menyebabkan kerugian finansial, pemborosan sumber daya, serta menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, kalau menurutku dampaknya itu kesenjangan sosial di masyarakat dengan ketidakadilan di berbagai bidang dalam kehidupan. Maksudnya kalau kesenjangan sosial, ketika sekumpulan orang curang dan ambil keuntungan, mereka bisa jadi kaya raya, sementara orang lain tetap susah. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Kalau ketidakadilan, kita dapat artikan dengan yang main curang bisa menang tender atau dapat proyek, sementara yang berusaha jujur justru kalah. Nah ini kan nggak fair. Akhirnya semua ini bikin orang menjadi kecewa dan marah sama sistem yang ada. Kalau menurut kamu sendiri, Dev, gimana dampak dari kasus tersebut? Kalau menurut aku kayaknya ini deh, adanya persaingan yang nggak sehat di pasar mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkolusi ini tuh menguasai pasar tanpa persaingan yang sehat. Nah, dengan ini bisa menghambat inovasi mereka karena perusahaan yang nggak terlibat kolusi ini nggak dapat bersaing secara adil sama mereka. Nah, sehingga dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dari perusahaan itu. Ternyata banyak banget ya dampak ditimbulkan. Terus menurut kalian solusi dari kasus ini gimana? Nah, kalau solusinya sih menurut aku itu dengan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan pihak ketiga, kayaknya detektif gitu atau pengawas yang nggak ada hubungannya sama pihak-pihak yang terlibat. Jadi misalnya ada tender proyek, kita bisa ajak perusahaan atau lembaga independen buat ngecek semua prosesnya. Intinya dengan pihak ketiga yang independen kita bisa mencegah kolusi dan bikin semua proses pengadaan jadi lebih fair. Nah, kalau kolusi menurut aku tuh meningkatkan transparansi dalam proses bisnis dan pemerintahan. Bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan institusi publik. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi lembaga pengawasnya. Jadi harus ada reformasi gitu loh untuk fokus pada integritas dan juga independensinya. Nah, ini mencakup pemisahan antara fungsi pengawasan serta kepentingan politik dan juga bisnis. Ada juga ini sih kolaborasi berbasis etika yang kuat. Jadi kolaborasi antar lembaga itu harus dibangun di atas prinsip etika yang kuat. Jadi harus ada kode etik yang jelas untuk mengatur interaksi antar lembaga pemerintahan dan sektor swasta untuk mencegah konflik kepentingan itu. Kalau menurut aku, masyarakat harus diberikan kemampuan untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan korupsi. Pengawasan berkala yang dilakukan oleh lembaga audit independen akan membantu menemukan pelanggaran yang mungkin lebih awal. Selain itu, pemerintah harus menerapkan sanksi tegas seperti hukuman pidana untuk membuat orang yang melakukan kolusi jerak. Untuk meningkatkan integritas dan kompetensi dalam menjalankan proses pengadaan yang bersih dan akuntabel, pengadaan juga membutuhkan pelatihan dan pendidikan. Jadi kalau menurut Regita gimana solusinya? Kalau solusinya menurut aku itu ya, dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, seperti perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum agar penegakan hukum lebih efektif dan adil. Ini termasuk memperkuat lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan memastikan bahwa mereka bebas dari pengaruh kolusi, dari pengaruh politik. Lalu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kolusi melalui pendidikan dan kampanye informasi. Nah, jadi bisa disimpulkan dari beberapa dampak tadi.
hampir 90% kasus ini merugikan negara banget ya. Karena ya yang bermain di sini juga rata-rata ada hubungannya sama pemerintahan sih, dan mungkin juga bisa gara-gara kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelaku juga. Jadinya kasus ini gak selesai-selesai ya. Ya sih, benar. Nah teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kolusi dari kita. Next time kita bakal bahas kasus kolusi yang lebih seru lagi. See you next video. Dadah.